Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang chapter 7 materi semester ini dengan tema sensasi dan persepsi. Dari gambar di video di tampilan awal ini kelihatan ya bahwa sensasi dan persepsi ini berhubungan dengan bagaimana kita menerima stimulus dan mempersepsikannya. Misalnya ada beberapa gambar di sini yang terlihat dengan persepsi tertentu. Kita akan lihat prosesnya seperti apa sih sehingga memunculkan persepsi yang seperti ini. Definisinya nanti bisa baca sendiri ya mengenai definisi. Sensasi itu adalah proses menerima rangsangan, sedangkan persepsi proses otak dalam menginterpretasikan informasi dan memberikan makna. Nah, kita lihat nih. Jadi persepsi itu persis seperti radar, dia menangkap objek, kemudian dikirimkan ke komputer kita apa otak ya. Kemudian prosesnya itu aktif, kreatif sehingga stimulus yang sama bisa dimaknai berbeda. Dan misal tadi ya, nanti kita akan lihat lagi gambarnya. Jadi pemahaman persepsi dan sensasi dihubungkan dengan kemampuan kognitif yang kreatif. Karena masing-masing orang yang berbeda akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun stimulusnya sama ya. Ini nanti silahkan dibaca aja mengenai proses sensasi. Nah, ini yang berhubungan dengan saraf ya. Bagaimana proses persepsi itu terjadi? Kalau sebelumnya kita belajar tentang perspektif psikologi kontemporer ya, ada berbagai cara pandang dalam membahas perilaku dan proses mental. Nah, kalau ini di bagian ini kita akan melihat bagaimana proses sensori otak ya, yang lebih simpel daripada yang sebelah kita pelajari. Jadi sensasi itu dimulai kapan? Dimulai dari reseptor sensori. Adanya saraf penerima stimulus yang datang ya. Apakah itu stimulusnya visual, audio ataupun sentuhan atau komoreseptor. Nanti kita akan lihat. Jadi di setiap sel saraf, bukan hanya di panca indera, di fisik kita memiliki namanya sel reseptor sensoris, sel khusus untuk mendeteksi rangsangan tertentu ya. Ini alur informasi pada indera. Bagaimana kemudian otak bisa menerjemahkan sesuatu, apakah itu panas, dingin, senang, susah, sedih, macam-macam ya. Karena ada sel ini, karena ada sel reseptor sensoris. Yang pertama ada rangsangan energi. Rangsangan energi itu bisa kita katakan juga sebagai stimulus. Nah, stimulus yang akan diproses oleh panca indera itu bisa cahaya melalui reseptor sensori visual, bisa kimia melalui reseptor sensori pembauan, pengecapan, atau mekanis melalui sel reseptor sensori gerakan ya. Kemudian dikirim ke neuron sensoris, dikirim ke saraf sensori, kemudian saraf yang kemudian mengirimkan dia ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Bagian rangsangan energi cahaya akan dikirimkan ke bagian penglihatan. Kimia akan dikirimkan ke proses pembauan, pengecapan ya. Pendengaran juga ternyata kimia ya. Keseimbangan. Kemudian mekanis akan dikirim, pendengaran itu mekanis karena kita bisa mendengar karena ada getaran suara. Keseimbangan, sentuhan itu kemudian dipersepsi. Disitulah kemudian terjadi proses sensasi dan persepsi. Jadi tidak langsung di awal ya. Di otak kita ketika menerima rangsangan energi yang melalui jalur-jalur ini, kemudian terjadilah sensasi dan persepsi. Sensasinya apa? Enak, menyenangkan, tidak menyenangkan ya.
ini sesuai dengan gambar tadi, ada resepsi cahaya, resepsi mekanik, ada komoreseptor, pembawaan juga termasuk ya. Karena ada kondisi di mana kita nggak nyaman karena bau tertentu. Ini nanti berlanjut lagi ketika kalian belajar abnormalitas ya. Misalnya ada halusinasi pembauan. Ada kalau misalnya orang yang sudah mengalami skizofrenia, mereka bahkan punya halusinasi bau. Tiba-tiba mencium bau orang meninggal ya. Jadi baunya itu mengerikan. Atau kebalikan, ketika orang stres diberikan aroma terapi sehingga bisa menenangkan. Kenapa? Karena ternyata dari penciuman ada sel saraf reseptor tadi yang ujung-ujungnya dikirim ke otak. Otak akan menerima itu sebagai nyaman dan rileks, misalnya kalau aromaterapi. Sama dengan rasa. Kenapa kalau stres kita kalau makan coklat bisa menenangkan? Karena ternyata sel reseptor pencecap itu juga kemudian akan mengirimkan itu ke saraf pusat ya, akan diterima dan akan diterjemahkan sebagai rangsangan energi yang positif ya, menyamankan, enak gitu ya, manis. Nah, ada istilah dalam proses ini, kemudian ada istilah ambang batas. Ada jarak di antara ruang dan stimulus. Sejauh mana kita mampu menerima dan mendeteksi sebuah informasi ya. Ada juga yang disebut dengan ambang batas absolut. Apa itu? Jumlah minimal rangsangan yang bisa kita deteksi. Contoh ambang batas yang secara umum itu adalah ketika misalnya kalian mendengar suara, sejauh mana suara yang bisa didengar di ruangan sekarang kalian duduk ya. Jadi kalau misalnya mau mempraktekkan ambang batas, silahkan fokus, diam, sunyi, senyap, tutup mata, dengar suara yang terjauh yang bisa didengar. Nah, itu ambang batas. Kalau suaranya terlalu jauh, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa diproses ya. Atau kalau penglihatan visual, ambang batasnya adalah sejauh mana kita bisa memandang, sejauh mana kita bisa menerima rangsangan energi visual yang kemudian kita terjemahkan dalam otak, apa itu ya. Ketika ambang batas misalnya dipisahkan oleh jarak ataupun kalau visual ada dinding pembatas, maka kita tidak bisa menembus dinding itu ambang batas ya. Ruang dan jarak ketika kita bisa menerjemahkan sebuah stimulus atau tidak. Nah, bagaimana dengan contoh ambang batas absolut? Contohnya, misalnya ya, ada sebuah gelas air mineral yang besar, kemudian saya menuangkan 3 butir, bukan 3 sendok, 3 butir gula. Apakah kalian bisa mendeteksi bahwa air itu ada gula? Mungkin 3 butir nggak terasa ya. Saya tambahkan sampai kemudian kita bisa mencecap, oh ini ada gula. Itulah namanya ambang batas absolut. Jumlah minimum energi rangsangan yang dapat dideteksi. Atau contoh lain, misalnya kita tidak bisa melihat di dalam gelap. Ketika ada cahaya yang minimal, pertama kali kita bisa melihat, itu namanya ambang batas absolut. Ketika kita pertama sekali bisa memproses rangsangan. Apapun itu ya, bukan hanya visual, bukan hanya pengecapan, bukan hanya pendengaran, semua rangsangan yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Ini ya, ini bisa menjelaskan tentang ambang batas juga. Ada dulu di sekolah pasti pernah belajar suara infrasonik dan ultrasonik. Infrasonik itu suara di bawah dari 20 Hz. Kita tidak bisa mendengar, tapi hewan bisa. Maka ambang batas pendengaran manusia adalah antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Karena juga di atas 20.000 Hz kita tidak bisa mendengar, tidak mampu memprosesnya. Jadi itu contoh
ambang batas. Jadi ambang batas audio itu ada di area audio sonic. Sedangkan ambang batas absolut ada di, misalnya kita mau melihat jumlah minimum ketika paling kecil suara ya. Anggaplah ya, ambang batas absolut audio sonic itu kita tambahkan 21 Hz, mungkin kita sudah bisa mendengar. Atau seberapa yang perlu ditambahkan kemudian baru bisa didengar. Paham ya? Selain itu ada juga namanya derau, hambatan yang kemudian mengacaukan persepsi, rangsangan yang tidak relevan ataupun berlawanan. Contohnya tadi ya, seharusnya kita bisa melihat jarak 1 meter, tapi kalau ada dinding pembatas di setengah meter, maka kita juga tidak bisa melihat sebelahnya. Ada rangsangan yang mengganggu ya, ataupun suara bising. Ketika kuliah ada suara bising, sehingga tidak bisa mendengar suara walaupun dia di area audio sonic. Apa hal yang lain yang menarik di tema ini? Ada selain sensasi dan persepsi yang tadi yang kita persepsikan, kita proses secara sadar, kita juga memiliki persepsi subliminal atau persepsi alam bawah sadar. Ternyata di alam bawah sadar kita juga memproses sebuah informasi dan kita juga memberi makna tertentu secara tidak sadar. Ini adalah persepsi yang dipengaruhi oleh informasi alam bawah sadar yang kita pernah ketahui sebelumnya. Contohnya tahu nggak? Ini biasa dipakai oleh ahli politik dalam kampanye. Bagaimana cara mengkampanye sehingga nanti nomor yang dimaksud itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat dan dia akan vote ketika pemilu. Atau iklan. Kenapa iklan misalnya ya? Kenapa ada brand-brand tertentu yang sangat mudah sekali kita ingat dan menarik gitu ya? Karena memang ada rancangan-rancangan tertentu dalam suara, video, gambar-gambar dan angka-angka yang kemudian membuat kita memasukkan informasi tersebut ke alam bawah sadar, sehingga besoknya ketika misalnya mau belanja, kalau itu iklan, kita akan otomatis mengambil barang itu karena ada persepsi subliminal. Itu biasa dipelajari oleh advertisement dan juga pemilu ya, kampanye. Contoh yang lain, ketika kita pergi ke supermarket, bisa jadi supermarket itu memutar musik-musik yang kemudian kita bisa merasakan suasana ya. Ataupun kita bisa merasakan suasana ketika relaksasi juga ini persepsi subliminal ya. Ada suara air, kemudian kita membayangkan jalan, membayangkan sebuah pemandangan hijau dan lain-lain. Itu juga masuk. Bagaimana kemudian kita mampu mempersepsikan secara alam bawah sadar. Yang lain apa? Biasanya dipakai juga dalam proses hipnoterapi atau hipnosis ya. Itu juga menyasar persepsi subliminal. Kemudian juga ada ambang batas perbedaan. Perbedaan terkecil pada rangsangan yang diperlukan untuk membedakan rangsangan satu dengan yang lain. Dan perbedaan yang dapat disadari ya. Panca indera kita mampu menyadari perubahan stimulus bahkan itu sangat kecil. Dan itu sangat tergantung lagi dengan expertise masing-masing ya. Misalnya bagaimana seorang seniman itu bisa melihat dua warna yang terlihat sama tapi bagi mereka itu berbeda. Atau tukang jahit bisa mengetahui tekstur kain yang kalau misalnya kita orang biasa itu kayak sama aja lah, tapi tukang jahit bisa. Dalam psikologi di mana kita perlukan skill ini ketika mendeteksi perubahan mood klien yang kemudian tiba-tiba kok dia ini udah lagi bisa menceritakan, tiba-tiba dia blank atau blocking ya. Jadi itu ambang batas perbedaan. Ketika kita mampu membedakan, ini stimulusnya sudah berubah. Ini sesuatu yang berbeda ya. Atau pecinta kopi ya, pecinta teh. Nah, pecinta teh misalnya atau pecinta kopi yang paling banyak ya di Aceh. Dia tahu apa beda rasa kopi Takengon, kopi ule karing, kopi yang lainnya. Dia tahu apa beda, sebenarnya sama-sama kopi. Dan itu bisa kita lakukan karena
proses pembiasaan juga atau skill ya. Saya merasakan sendiri, dulu itu saya tidak suka minum teh. Minum teh ya biasa aja, bukan sesuatu yang memang menjadi favorit ya. Tapi kemudian setelah menikah saya suka sekali mengoleksi teh, sehingga saya tahu apa beda rasa Sariwangi dengan teh poci misalnya ya. Atau apa beda rasa teh sosro dengan yang apa ya, teh mawar. Nah, jadi seperti itu. Perbedaan yang sangat kecil ini dimaksud dengan ambang batas perbedaan. Nah, kita lanjut ke persepsi dan rangsangan sensoris. Selain persepsi dan sensasi, dalam proses ini kita juga mengenal nanti ada istilahnya atensi. Atensi itu apa? Perhatian ya. Perhatian ketika ada sebuah stimulus ataupun sensasi. Ada istilahnya atensi selektif. Fokus pada aspek spesifik dan mengabaikan aspek yang lain ya. Misalnya bagaimana kalian mampu memfokuskan kalian misalnya sedang berada di acara yang lain, ataupun sedang berada di kos, atau sedang berada di acara keluarga tapi juga harus menonton video saya di YouTube. Kemampuan fokus pada video di YouTube itu adalah atensi selektif. Bahwa otak kita mampu dia memilih, dia mau memperhatikan yang mana. Atensi itu bahasa Inggris attention ya. Definisinya perhatian, atensi please ya, attention please. Jadi atensi selektif itu berarti kemampuan kita menyeleksi, memilih kita mau memperhatikan apa. Sebenarnya tema ini banyak gamesnya, ada yang menarik untuk kita lakukan, tapi karena daring ya lagi-lagi gamesnya bisa dilakukan secara mandiri dan tanpa ada arahan yang terlalu lengkap dari saya ya. Ini contoh atensi selektif ya. Melihat, menguji ambang batas. Ini yang seperti tadi, menguji ambang batas sejauh mana kita bisa mendengar. Pejamkan mata, diam, fokus pada suara terjauh apa yang bisa kalian dengar. Itulah contohnya atensi selektif. Kalian kalau misalnya sedang berbicara seperti ini, sedang mendengar seperti ini, pasti nggak bisa mendengar tuh yang paling jauh. Tapi ketika menyeleksi, ketika fokus saya akan mendengar suara yang terjauh, maka kalian akan bisa mendengar. Bahkan coba pejamkan mata, kemudian dengarkan ya. Apa yang bisa terdengar? Pasti suara-suara yang kemudian sebelumnya tidak teratensi, tidak diseleksi, bisa terdengar ketika melakukan proses fokus ya. Dan ada juga istilahnya pengalihan atensi. Selain yang fokus tadi, kita akan memfokuskan sesuatu pada hal yang paling dekat dengan kita dan kita pilih ya. Tapi ada juga yang atensi yang tidak bisa kita pilih. Apa itu? Namanya pengalihan atensi. Contohnya adalah ketika seseorang tiba-tiba di dalam keramaian, kalian sedang asik ataupun sedang ada di acara conference, sedang ada di acara pesta lah ya, di keramaian sedang asik makan misalnya kan, ataupun sedang asik foto-foto, tiba-tiba ada yang memanggil nama kalian dan kalian akan otomatis menoleh kepada yang memanggil. Ketika di mana saja kita mendengar, melihat nama kita, pasti kita akan langsung, kok ada nama saya ya. Jadi itu namanya pengalihan atensi, atensinya otomatis ya. Rangsangan ini sudah sangat terlatih, jadi nggak perlu lagi atensi yang sangat khusus untuk kita mereaksi ya. Kalau yang lain kan perlu yang reaksi perlu fokus dulu baru paham apa itu. Tapi kalau mendengarkan nama kampung halaman itu akan otomatis dipersepsikan secara otomatis dan susah sekali mengabaikannya. Misalnya tiba-tiba saya menyebutkan di kelas, kemarin saya jalan-jalan ke Takengon. Pasti orang mahasiswa yang dari Takengon, yang lagi di Takengon itu punya atensi yang berbeda. Itu kampung saya misalnya. Jadi ada namanya pengalihan atensi. Ini contohnya ya. Pengalihan atensi itu kan fokus kita kepada hal yang biasa. Coba kalian baca tulisan ini, jangan baca tulisannya, tapi baca warnanya. Coba kita mulai
Di situ coba sebutkan secara berurutan, bukan dibaca tulisannya tapi warnanya. Merah, hijau, kuning, biru, orange, hitam, biru, merah, hijau. Pasti kita akan terganggu. Karena biasanya stimulus seperti ini kita melakukan proses membaca, tapi ketika tiba-tiba diubah, kita akan sulit ya. Coba dilanjutkan sendiri nanti ya. Kan saya sudah kirimkan PowerPoint ini di GC Google Classroom. Nah, itu juga masuk ke dalam contoh strobe effect ataupun persepsi otomatis, sama seperti tadi pemanggil nama ya. Sulit sekali menyebutkan warna ketika tulisan itu menyatakan tentang warna lain. Jadi, ketika ada stimulus seperti ini, kognisi ataupun persepsi itu akan bingung ya, saraf bingung. Karena ini adalah dua hal yang berlawanan. Di sana ada stimulus warna, di sana juga ada stimulus membaca ya. Mungkin kalau tulisannya bukan tulisan nama warna akan lebih mudah. Misalnya ini ya, coba aja nanti ya. Baca warnanya bukan tulisannya. Ini ada lagi nih permainannya. Ini silahkan temukan lambang PMI dan HIV dan logo HIV pada gambar ini. Oke, kemudian kalian hilangkan. Kemudian diingat ada berapa lambang tadi dibaca. Pasti kita akan fokus pada lambang yang berwarna merah. Kalau di sana ada warna persis warnanya, ada lambang PMI yang kemudian dihitamkan, kita tidak akan fokus pada itu karena dalam kepala kita sudah otomatis lambang PMI itu harus kotak-kotak bunga, ada tambah dan warnanya merah. Sedangkan di gambar di bawah ini ada yang warna hitam dan kita tidak akan melihat yang hitam itu, kita akan fokus melihat yang merah. Sehingga ketika minta dihitung, kita akan menghitung yang merah. Kemudian contoh yang lain. Nah, itu namanya set persepsi ya. Kemampuan sekumpulan persepsi yang sudah matang dikenal sebelumnya, sehingga kita sudah tidak kritis lagi dalam mencari stimulus baru ya. Contoh yang lain itu pelari yang menunggu tanda mulai ya. Kalau misalnya mau maraton kan ada aba-aba, bersedia, siap, maju gitu ya. Jadi ketika mendengar aba-aba bersedia, siap, kita sudah otomatis akan siap-siap untuk segera lari ya. Kemudian ada juga adaptasi sensoris. Contohnya ketika mati lampu itu pasti sangat gelap, tapi tiba-tiba semuanya terang. Apakah kemudian ada cahaya? Kalau memang tidak ada cahaya, berarti ternyata kornea mata kita juga beradaptasi dengan kondisi, dia bisa melihat ya. Atau saat keluar dari ruangan gelap tiba-tiba harus melihat matahari, itu bisa silau, tapi lama-lama kemudian dia akan aman. Mandi dengan air yang sangat dingin, pasti ketika mandi pertama itu sangat merasa tidak nyaman, tapi kalau dilanjutkan maka tubuh kita akan beradaptasi, itu namanya adaptasi sensoris. Nah, prinsip untuk prinsip kognisi ya, prinsip persepsi, dia ada istilahnya prinsip Gestalt. Persepsi dan sensasi itu terdiri dari sebuah kelengkapan, kedekatan, kesamaan. Misalnya seperti gambar-gambar ini. Pada gambar sebelah kanan ada gambar kubus, padahal di situ adalah yang ada hanyalah gambar bulatan warna hitam. Tapi kenapa bisa kita melihat kubus? Karena ada persepsi ataupun prinsip Gestalt. Atau yang paling bawah ya, kenapa kita bisa melihat ada bola 3 dimensi yang ada duri, padahal itu bolanya tidak ada. Karena itu diposisikan dengan kedekatan, kesamaan, dan saling melengkapi. Maka persepsi dalam kepala kita, dia prinsipnya Gestalt, keseluruhan. Ini juga ya, sebelumnya sudah pernah ini Gestalt. Kita akan mempersepsikan sesuatu dengan keseluruhan. Ada juga namanya persepsi kedalaman. Ini namanya Deville's tuning fork ya.
kita bisa melihat 3 dimensi, padahal ini bukanlah gambar 3 dimensi. Nanti silahkan perhatikan, ini bukan gambar 3 dimensi, kenapa terlihat seperti ketiga dimensi. Ini juga ya, kenapa ketika kita menggambar gambar jalan seperti ini kelihatan itu semakin menjauh, persepsi kedalaman ya. Kita juga punya persepsi gerak. Otak kita bisa melihat gambar ini seperti berputar dan pening jadinya ya. Ini kenapa? Karena memang kita punya kemampuan itu. Itulah prinsip Gestalt tadi ya. Padahal ini bukan video, ini bukan gambar yang bergerak, tapi ini gambar yang statis. Tiba-tiba dia bisa bergerak dan saya tidak bisa melihatnya. Ini juga, maaf, saya punya masalah dengan minus mata, jadi nggak bisa melihat ya. Ini persepsi gerak. Kemudian ada ilusi, ketidaksesuaian antara kenyataan dan perwakilan persepsinya. Kita juga dibohongi dengan persepsi kita sendiri ketika pikiran ataupun visual harus berhadapan dengan ilusi. Misalnya di gambar pertama, kalau saya minta kalian menyebutkan yang mana kira-kira lebih panjang, garis yang tegak atau garis yang lurus, yang terbaringnya, horizontal atau vertikal, pasti kita akan melihat garis yang vertikal tuh lebih panjang, padahal ini ukurannya sama seperti yang sebelahnya juga ada gambar 2 garis merah. Kira-kira ini lebih pendek mana antara garis merah di atas sama yang di bawah? Kelihatannya yang di bawah tuh lebih pendek ya kan, yang atas tuh lebih panjang. Itulah ilusi. Padahal kalau misalnya kita satukan itu sama. Silahkan nanti bisa dibuktikan, ambil di PowerPoint. Ini juga ilusi. Kita bisa melihat gambar garis-garis tanda panah itu tidak sama panjang, padahal dia sama panjang. Kita bisa melihat gambar ini tidak beraturan, bukan garis yang lurus, padahal itu adalah garis yang lurus. Ini juga ilusi. Kita bisa melihat titik hitam pada titik putih itu karena kombinasi sebelahnya, padahal titik hitam itu tidak ada. Oke, selanjutnya nanti kita akan fokus pada materi yang lain. Ini semua gambar-gambarnya membuat mata saya agak sakit karena saya punya masalah dengan mata. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.